Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopindra Budi Nugroho, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Sukoharjo. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi dari modul 1.4 A8. Keterkaitan antar materi yaitu modul 1.1 filosofi pemikiran KHD, kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Rangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan terbagi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Prinsip perubahan harus sesuai dengan asas Trikon. Dan yang ketiga adalah apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Kemudian 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, di depan kita memberi teladan. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah kita memberi semangat. Dan yang terakhir adalah tutwuri handayani, di belakang kita memberi dorongan. Kemudian relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan harus holistik dan seimbang sehingga akan menghasilkan kesempurnaan budi pekerti. Dan yang kedua, pendidikan dan pendidik harus berorientasi terhadap anak. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima adalah inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif, menggunakan tahapan bagja. Tahapan bagja terdiri dari B. Yang pertama adalah buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif yang dikenal dengan istilah budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada peserta didik selama proses pembelajaran. Budaya positif akan mendorong peserta didik untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses pembelajaran memerdekakan dirinya sehingga peserta didik lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak harus mampu memahami dan mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan menggunakan tahapan bagja.
Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan istilah budaya positif, yang dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, dan akhirnya tujuan pembelajaran yang mewujudkan murid yang merdeka dapat tercapai. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, disiplin positif. Bertujuan menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid untuk menjadi orang yang merdeka, menginginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, teori kontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang ketiga, teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang keempat, tentang hukuman. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa atau menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Sedangkan yang kelima adalah penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian yang keenam tentang posisi kontrol guru, yaitu yang pertama, pemberi hukuman. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Sedangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Sedangkan tentang keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan, yaitu saya baru mengetahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus diperhatikan ketika siswa melakukan kesalahan. Kemudian ternyata ada 5 posisi kontrol guru dalam mendidik. Dengan mengetahui 5 kebutuhan dasar siswa dan sebagai guru kita mampu menempatkan posisi kita sebagai manajer, maka kita dapat memotivasi siswa untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan dan mengubah perilaku tersebut menjadi budaya yang positif. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif yaitu bahwa dalam penanaman budaya positif di sekolah tidak harus dilakukan dengan kekerasan,
namun dengan menanamkan kebajikan universal yang diyakini oleh siswa agar menjadi motivasi intrinsik bagi mereka untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Setiap perilaku positif maupun negatif yang ditunjukkan oleh siswa pasti memiliki tujuan sesuai dengan kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai oleh siswa. Sebagai guru, kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer agar bisa memotivasi siswa menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri mereka sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya dan menerapkan segitiga restitusi untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan guru senior dan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah paling tepat dalam membentuk disiplin. Sehingga saya memerlukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada rekan sejawat. Pada saat saya melaksanakan tahapan segitiga restitusi, saya menemukan hal menarik dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan jujur tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan yang telah mereka lakukan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner yang dihadapi siswa. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi melakukan perubahan maupun budaya positif di dalam kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menuju posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri saya sebagai pemantau dan penghukum karena saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadangkala hasil yang saya peroleh kurang baik. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol saya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, dan kadang jika tidak memungkinkan, saya memposisikan diri saya sebagai pemantau. Perasaan saya yaitu saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun, tahapan restitusi yang saya lakukan tidak secara utuh atau belum berurutan.
Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan atau perilaku murid yang salah. Yang kedua, saya belum pernah menerapkan langkah restitusi berupa menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau yang diinginkan oleh siswa itu sendiri. Yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah kolaborasi yang baik antar semua warga sekolah, orang tua siswa, serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan mengakar kuat jika dimulai dari lingkungan yang paling dekat dan kecil, yaitu di lingkungan rumah. Selain kolaborasi, ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang tentu sangat menyenangkan.